bisa kita mulai sekarang. Halo, selamat pagi teman-teman VCT. Welcome to Design Week 2021. Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Jadi, first of all, let me introduce myself. Jadi, nama saya Harasa Lisa Karsten. Saya dari jurusan Vkom Angkatan 2020. Nah, tapi di hari Sabtu yang cerah ini, teman-teman, saya nggak sendirian, oke? Saya nggak sendirian, jadi hari ini saya ditemani oleh dosen sekaligus rekan cantik di sini. Mari saya persilahkan, Bu Hilda. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan saya Hilda, saya dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi. Mirip ya sama ini desain komunikasi visual. Kita hanya beda depannya aja kayak itu teman-teman. Nah, pagi hari ini seperti yang teman-teman sudah tahu, ini adalah rangkaian kegiatan Design Week itu yang tahunan dari program studi VCD atau kita tahu Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya. Nah, di hari kedua ini pasti nggak kalah seru dengan topiknya teman-teman yang minggu lalu gitu. Nah, kira-kira topiknya apa nih minggu ini nih, Alisa? Nah, harusnya sih udah pada tahu ya, Bu Hil ya. Jadi untuk topik kita hari ini yaitu Intellectual Property Development, how to develop. Oh, oke. Creative and see. Nah, para praktisi maupun alumni dari Visit UC juga hadir ya hari ini, Bu. Oh, jelas lah. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi nih. Pembicara pertama kita hari ini sebenarnya ada 4 ya pembicaranya ya. Ya, Ada betul 4 banget, nih. Bu. Yang pertama siapa nih pembicaranya, Alisa? Oke, untuk yang pembicara pertama kita hari ini adalah Bapak Robi Wahyudi. Beliau telah menyelesaikan studinya di Harvard dan Inti College di Malaysia. Selain itu, saat ini beliau menjadi Program Director of Katapel.id, maaf, sebuah platform komersial IP kreatif. Nah, Wow. Nah, ternyata beliau pun hmm? juga beliau pun juga menggeluti dunia ini udah lama ya, Bu ya. Wih, lama ini berapa tahun? Berapa tahun nih kira-kira? Wah, ternyata beliau sudah menggeluti dunia IP kreatif semenjak 8 tahun dan juga ditambah pengalaman 15 tahun dalam pemasaran dan marketing, promosi maupun manajemen acara, serta BTL dan ATL advertisement. Wow, wow, wow. Keren ya berarti ya. Keren sekali, Bu. Nah, tapi kelihatannya sebelum kita memulai, kita mau foto bersama dulu ya, Bu. Iya, oke. Jadi di awal, sebelum teman-teman nanti terkesima nih dengan apa yang mau disampaikan oleh Pak Robi pagi hari ini, kita mau foto dulu teman-teman. Silakan teman-teman bisa menyalakan videonya untuk kami dokumentasi pagi hari ini. Karena Oke. presensi apakah bisa dihitung kalau fotonya nggak nyala ya Pak Utomo ya? Langsung kita coret aja, Bu. Lu. Fotonya nggak nyala, nggak Ah, kelihatan bukan langsung. Ini nggak ada, coret. bukan saya loh ya teman-teman, ini Pak Utomo loh ya gitu. Terima kasih idenya, Bu. Jadi nanti kalau misalnya dosa-dosanya barengan, Bu. Oh gitu ya. Loh, kok saya jadi ikut-ikut kena dosa ini gitu. Oke, kita tunggu teman-teman. Sudah bisa menyalakan video? Oh, kalau dinyalakan videonya gini baru terasa ya gitu ya. Supaya nanti Pak Robi nggak kesepian ketika menyampaikan materi. Oh ini loh mahasiswa-mahasiswinya UC. Oh, keren-keren ini ternyata. Gitu. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, yang mau mengambil foto, Elisa atau Pak Randy yang mau ambil foto? Saya aja. Pak Randy, oke. Bentar ya, saya mulai dari halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Bentar, Mbak. Oh, sorry, halaman 1-nya kepotong lagi. Bentar ya, saya bantu lagi. Ya, halaman 1, 1, 2, 3. Oke, halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, nih. Nah, Elisa, kita masih butuh waktu 1 jam lagi untuk pembukaan? Enggak ya, enggak ya. 1 jam untuk narasumber, Bu, untuk Oh, pembicara, satu bukan jam untuk untuk pembukaan. narasumber.
Oke, teman-teman. Silakan teman-teman, setelah ini Pak Robi akan memberikan materinya. Dan teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah Pak Robi selesai menyampaikan sharingnya pada pagi hari ini. Oke, supaya tidak berlama-lama, silakan Pak Robi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Robi, salam kenal. Saya akan menyampaikan materi saya seperti biasa. Mungkin kalau ada narasumber gitu ya, zaman-zaman saya kuliah ya, ini pasti ngebosenin Sabtu pagi ya kan, enakan leyeh-leyeh di kamar ya kan. Cuman nggak apa-apa nih, materinya semoga bisa menyemangati pagi kalian. Hostnya mungkin saya bisa diizinkan share screen. Bapak sudah co-host Pak, jadi langsung bisa harusnya Pak. Oh siap, sudah. Terima kasih, baru saja. So materinya adalah cheat sheet to enter creative intellectual property industry ya. Sedikit perkenalan saja. Saya nama saya Robi Wahyudi. Saya dulu di Warner Bros dan DC Comics. Saya sempat handle Rovio, kalau ada yang tahu Angry Birds ya. Terus saya sempat handle juga DreamWorks. Sekarang saya di Danomaya Diva sebagai managing director dan berkesempatan menjadi program director di Katapel, sebuah program inkubasi kekayaan intelektual ya. Sebentar, saya atur-atur dulu biar enak presentasinya. Oke, kalau kita berbicara cheat sheet creative intellectual property, ini tahu-tahu main langsung intellectual property sebenarnya itu apa sih ya? Saya akan masuk ke dalam sebuah dunia yang harusnya teman-teman semua sebagai teman-teman di visual communication design harusnya paham ya. Ini adalah the world of brand licensing dari Disney. Kita nggak ada yang nggak tahu lah Disney itu siapa ya. Jadi ini adalah Walt Disney dengan Mickey Mouse pertamanya. Terus Walt Disney juga nggak sendiri, dia ditemenin sama UBI Works. Ini sebelah kanan adalah UBI Works untuk membuat animasi pertamanya ya. Ini adalah animasi pertama dari Walt Disney Cartoon. Judulnya adalah Plain Crazy. Saya fast forward ke 2018, sebenarnya 2019 juga ada. Angkanya sekarang sudah mencapai 59 miliar dolar. Bayangin ya, 59 miliar dolar dari seekor tikus dan sebuah perusahaan yang dimulai dari sebuah garasi rumahnya Walt Disney. Sekarang sudah mencapai 59 miliar dolar ya. Ini peningkatannya dari tahun ke tahun cukup signifikan, terus merangkak naik. Ini adalah kerajaan Disney. Jadi per Maret 2019 ini sebelum mereka mengakuisisi Fox, jadi mereka sudah membeli Fox. Jadi Disney mempunyai strategi di mana mereka memang mendorong konten. Di awalnya mereka mengakuisisi Marvel. Setelah Marvel dengan Avenger-nya dan Marvel Cinematic Universe selesai, mereka mengakuisisi Fox untuk mengeluarkan superhero lainnya. Jadi memang besar sekali ya si kerajaannya Disney. Ini sedikit banyaknya akan ada interactivity yang saya akan tanya. Mungkin kalau memang ada yang bisa jawab, nanti saya akan berikan kesempatan buat mungkin ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Ini pertanyaan saya yang pertama buat teman-teman. Disney dengan semakin segitu besarnya, ada yang tahu nggak karakter apa yang punya pendapatan terbesar sepanjang masa? Boleh nggak ada yang coba jawab? Apa ya karakter dengan uang yang lebih besar daripada Disney? Mungkin ada yang mau jawab? Teman-teman semua? Sepi? Masih belum bangun? Belum bangun ya? Oke. Selain Disney, karakter dengan pendapatan terbesar sepanjang masa, nomor satu bukan dari Disney tapi dari Pokemon. Jadi kalau kita berbicara mengenai pendapatan Pokemon dari awal mereka bangun dari tahun 96 sampai mencapai 2018 atau 2019 itu pendapatannya sudah 92 miliar dolar. Ini Pokemon saja ya. Jadi yang di kuning ini kita bisa lihat, kuning ini adalah merchandise-nya Pokemon. Jadi banyak sekali yang membeli merchandise Pokemon.
Yang merah ini adalah video games-nya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sempat main Pokemon Go ya, beberapa tahun yang lalu rame banget. Terus tadi ada trading cards-nya warna orange. Ini warna abu-abu, ini ada komik dan manganya. Warna hijau ini ada box office-nya, dan warna hijau itu ada home entertainment-nya ya. Terus yang kedua ada Hello Kitty. Hello Kitty itu memang benar-benar menjual hanya merchandise saja. Jadi mereka tidak ada animasi, mereka tidak ada komik, jadi memang pure merchandise. Kemudian ada Winnie the Pooh, terus ada Mickey Mouse, ada Star Wars. Sebentar. Terus selanjutnya lagi ada Unpan Man, Disney Princess, Mario, Shonen Jump, Harry Potter, gitu ya. Marvel Cinematic Universe, Spider-Man, Gundam, Batman, Dragon Ball. Dan saya akan lanjutkan langsung lebih lagi sampai ujungnya tuh ada Transformer ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai masalah komersialisasi dari karya intelektual di luar negeri, kita berbicara misalnya Toy Story. Toy Story itu penjualan DVD-nya itu $540 juta, hampir 1-3 ya. Terus dari filmnya dia sudah mendapatkan $2,6 miliar. Tapi dari licensing-nya itu bisa mendapatkan $17 miliar. Star Wars pun gitu ya. $9,5 miliar. Games-nya mendapatkan hampir $5 miliar. Tapi dari jualan merchandise dapatnya 40. Terus Pokemon nih. Dari animasinya $1 miliar. Dari games-nya 15. Tapi dari merchandise-nya jualnya 60. Jadi kalau kita bisa melihat sendiri sebuah karya, sebenarnya ujung dari komersialisasi adalah merchandising. Sebenarnya langkah awal dari penciptaan IP gimana sih? Ini kita balik mulai lagi dari nol. Ya. Jadi langkah pembuatan sebuah karakter IP kayak Pokemon itu gimana sih awalnya? So kita mulai dari konsep dan ide ya. Konsep dan ide itu bisa berupa cerita, sketch, premis, storyboard, nama, judul, merek, nama karakter, nama universe-nya itu apa sih gitu ya. Itu mulai dari situ ya. Terus lanjut lagi ke tentukan core medium pertama. Jadi kita karya kita mau dikemanain sih setelah kita punya cerita atau kita punya sketch-nya atau karakter development-nya. Jadi ini bisa masuk ke animasi, ke komik. Jadi nanti medium pertama kita misalnya mau masuknya komik. Jangan lupa tuh keduanya, ketiganya, keempatnya mau kemana ya. Ya contohnya Harry Potter. Harry Potter setelah bikin cerita, dia kan pertamanya kan novel. Setelah novel dia bikin film, abis film dia bikin game, abis game dia bikin merchandising, abis merchandising dia bikin board game, dan so on dan so on. Jadi pada saat teman-teman nanti membuat sebuah karya, jangan lupa tuh penentuan medium pertama, kedua, ketiganya tuh apa gitu. Terus kita berbicara social media presence, ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada websitenya juga jangan lupa, ada Line, ada Karya Karsa sekarang ya. Segitu kita kalau berbicara konsistensi dalam penciptaan sebuah karya. Misalnya yang mau didorong berapa banyak konten per minggu. Harus ada update dalam progresnya, ada team meeting. Terus kita berbicara yang berikutnya adalah kegagalan. Biasanya tuh pada saat kita bikin karya-karya di awal, itu pasti selalu gagal. Nggak ada yang follow, atau mungkin sedikit sekali followernya. Kita harus tahu tuh kapan kita stop, mulai lagi dengan konsep baru, terus kalau mau gagal lagi, bangun lagi, mulai lagi sama konsep baru. Itu sih langkah-langkah awalnya ya. Saya mau bercerita sedikit mengenai salah satu karakter yang saya sangat-sangat suka sekali. Ini ada namanya Lucas the Spider. Lucas the Spider diciptakan sama Joshua Slice, salah satu animator dari Pixar. Ini karakternya seekor laba-laba kecil namanya Lucas. Ini sedikit tentang videonya ya. Jadi animasinya si Lucas the Spider cuman pendek, hanya kurang dari 1 menit. Cuman dengan 15 YouTube video, dengan maksimum durasi 1 menit, dia mendapatkan 200 juta viewer saat itu. Ini mungkin 2 tahun yang lalu pada saat saya bikin presentasi ini kali. Sekarang subscribernya mungkin sudah gila-gilaan.
Setelah itu dia bikin merchandising-nya. Ini adalah boneka Lucas the Spider dengan Teespring. Jadi kalau di perutnya di bawah dibelai itu langsung bunyi tuh. Bunyi ada suaranya si Lucas. Terus tahu-tahu langsung kejual 20.000 piece dalam 10 hari. Setelah itu Lucas mendapatkan pendapatan 1,2 juta dolar. Terus Lucas langsung dijual. Jadi pelajaran yang kita terima dalam Lucas the Spider adalah pada saat kita menciptakan sebuah karya itu harus segera bisa komersialisasi cepat, ada yang mau beli, jual, terus kita bikin karya baru. Jadi jangan menganggap karya kita kadang-kadang tuh ada yang, Kak, karya saya kagak mau diapa-apain, Kak, jangan diapa-apain, Kak. Jadi berasa kayak anaknya gitu ya. Jadi, Kak, baru bisa jalan, Kak, jangan didorong-dorong, Kak, nanti jatuh. Lah ini kan karya ya. Jadi karya mesti segera langsung dilepas. Kita jual, kita dorong, kita bikin karya baru. Bikin lagi segala macam, kita bikin lagi karya baru. Jadi memang mesti secepat itu bergeraknya ya. Ini adalah beberapa case study selain Lucas ya. Kalau kita ngelihat siapa yang nggak kenal karakter dari Doraemon ya. Jadi kalau kita berbicara Doraemon, mungkin kalau kita ngomong merchandising-nya apa sih? Paling boneka. Setelah boneka apa sih? Paling t-shirt yang ada gambar Doraemonnya. Ini saya akan kasih lihat seberapa jauh sebuah karya itu bisa dikomersialisasikan. Di 2018 saya sempat membantu dari tim Doraemon untuk membuat sebuah fashion show peragaan. Kita kasih judul namanya Modo. Modo itu Mode by Doraemon ya. Nah, fashion show-nya adalah ini, seperti ini. Mungkin kalau saya mau tanya deh, mungkin ke Elisa aja, karena mungkin teman-teman yang lain belum pada bangun. Elisa, kamu bisa lihat nggak? Ini Doraemonnya dari mana sih ini? Kalau fashionnya seperti ini? Mungkin dari warnanya, Pak. Warna ya. Jadi kalau kita ngelihat sebelah kiri ini adalah Giant, terus Suneo, Doraemon, terus ini Nobita, ini Shizuka, gitu ya. Jadi sebenarnya sebuah karya intelektual, sebuah IP bisa travel sampai sejauh itu. Ini kalau dari yang wanita ya, ini hampir sama. Giant, Suneo, Doraemon, Nobita, Shizuka dengan color tone-nya. Sendal. Kalau kalian perhatikan, ini dia ada beberapa ornamen-ornamen yang dipakai Doraemon, misalnya ini, ya kan? Baling-baling bambu. Terus ini ada launching Doraemonnya. Terus ini ada konyaku penerjemah. Terus ada center pembesar, gitu ya. Jadi ini adalah modenya Doraemon. Sepatu misalnya. Kalau kita ngelihat dari sisi sepatunya, ya kan, ini mungkin pattern yang tidak terlihat, cuman begitu di zoom in, ini Giant, kelihatan nggak? Ini Doraemon, ini Shizuka, kelihatan ya? Elisa mungkin kelihatan, Hilda mungkin kelihatan. Oke. Ini adalah denimnya Doraemon. Bener-bener denim biasa, cuman memang bener-bener ada patternnya Doraemon ya. Kita berbicara state fashionnya, kita berbicara culture-nya. Ini pattern-patternnya hampir sama yang tadi sama sepatu ya. Jadi kita lihat bunga-bunga kalau dari jauh. Kalau dideketin itu adalah siluet-siluetnya Doraemon. Batiknya, sampai sejauh itu kita bisa membuat batik. Hijab. Ya, ini ada patternnya Doraemon juga kalau bisa dilihat. Shizuka, Suneo, Giant, Doraemon, kelihatan ya. Jadi bagaimana caranya sebuah IP, sebuah karya itu bisa dipergunakan oleh orang dewasa tanpa merasa malu, itu kan punya anak kecil itu ya. Itu bisa sampai travel sejauh itu. Oke, ini adalah juga salah satu percampuran dari sebuah IP atau sebuah karakter Dragon Ball bekerja sama dengan Adidas. Ini ada zaman dulu pernah ada Dragon Ball Z X Adidas collaboration. Terus lanjut lagi Batman dengan Galaxy S7 zaman itu ya. Jadi mereka bikin special package dengan Batman. So, bagaimana kalau kita berbicara sebuah karya loncat jauh banget ke bulan ya. Jadi kenapa sih karya itu kenapa sih karya intelektual atau IP itu penting banget, kenapa sih didorong-dorong, kenapa sih saya mesti pagi-pagi bangun-bangun setiap hari Sabtu terus belajar mengenai IP. Ini saya mau kasih lihat beberapa pelajaran sedikit sebenarnya tentang karya hak cipta. Kita berbicara hak cipta, jadi kalau kalian mengkreasikan sesuatu yang didapatkan itu adalah hak cipta. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebuah ciptaan ya. Jadi kita mesti menciptakan sesuatu,
kita publikasi itu baru langsung dapat diproteksi. Jadi jangka waktu perlindungan hak cipta itu atau karya apapun yang kita bikin, mohon maaf sebentar saya mohon izin pause sebentar. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan apabila nanti misalnya pembicaranya mau berinteraksi dengan teman-teman, silakan teman-teman bisa aktif menjawab. Gitu. Silakan Mohon Kak maaf, Rocky dilanjutkan. saya kembali, mohon maaf. Ada yang setel lagu dangdutan barusan. Saya kebetulan lagi di jalan. Karya. Kita lanjut lagi ya. Oke, jadi ini adalah elemen hak cipta ya, teman-teman, barusan ya. Jadi elemen hak cipta itu ada 5, ada story, hak cipta tentang cerita, hak cipta musiknya, hak cipta videonya, hak cipta gambarnya, atau teknologinya. Misalnya kalian menemukan teknologi baru. Nah, ada yang pernah nonton Ready Player One? Ini adalah sebuah karya atau hak cipta yang saya sangat terinspirasi dari sini ya. Ini adalah film beberapa tahun yang lalu. Cuman kalau kita berbicara Ready Player One ini tahun 2018, filmnya 2 jam, pendapatannya worldwide itu 582 juta dolar. Ini luar biasa sekali besarnya. Ini adalah penciptanya. Kita berbicara buku ya di awalnya. Ernest Cline itu menjual 1,8 juta buku seluruh dunia untuk Ready Player One. Jadi dia membuat sebuah buku, di imajinasi dia bahwa buku ini tidak mungkin bisa difilmkan gitu ya. Kita berbicara mengenai background Ready Player One, di mana sebuah buku sci-fi bergenre pop culture, di mana kelima tokoh protagonis memasuki dunia digital ya. Jadi ini ada tokoh-tokohnya, ada Parzival, Artemis, Egg, Daijo, So, sama Aerok. Jadi kalau kita berbicara kenapa Ready Player One itu penting, ini adalah banyak sekali yang dipakai hak cipta dari karya orang lain di dalam filmnya. Jadi ini adalah penggunaan hak cipta milik orang lain, perusahaan, dalam sebuah karya. Kamu bayangin ya, kalian bikin karya, tapi pinjam hak cipta orang lain. Jadi ini lisensinya sangat besar sekali. Ini ada sedikit video. Jadi Ready Player One menggunakan banyak sekali hak cipta dari karya orang-orang lain, ya kan? Dan sebenarnya ini sebuah proyek yang hampir mustahil kan dalam penciptaan sebuah karya ya. Jadi nggak semua karakter pop culture dan di buku Ready Player One ini sebenarnya keluar. Dan Steven Spielberg itu mengambil kesempatan membuat sebuah film namanya Ready Player One. Ini adalah IP atau karya orang lain yang masuk dalam film Ready Player One. Kalau kita bisa ngebayangin ya, seberapa banyak karya-karyanya masuk mulai dari A-Team sampai Wonder Woman ya. Jadi ada Sonic, ada Hello Kitty di dalamnya, ada Halo, ada Lord of the Rings, ada Joker, ada Batman, Dungeons and Dragons, Robocop, semuanya hampir masuk di dalam sini. Jadi kalau dalam penciptaan sebuah karya ini sebenarnya hampir mustahil karena kita harus kontak dan minta izin kepada semua dari pemilik hak cipta dari karya-karya ini. Satu hal yang paling menarik dari sebuah karya ini ada potongan film 1 menit aja, saya kasih lihat. Jadi dalam
sesi-sesi terakhirnya ini ada, moga-moga semua udah nonton ya, jadi bukan spoiler ini. Jadi ada satu karakternya itu berubah menjadi Gundam. Ya. Dan ini menolong karakter utamanya melawan Godzilla. Oke. Saya stop sampai sini aja. Siapa tahu nanti teman-teman habis ini pengen nonton balik lagi ya Ready Player One-nya. Yang lucu daripada Ready Player One, nggak semuanya karakter atau hak ciptanya tuh mereka dapat. Jadi seharusnya Steven Spielberg itu bukan Gundam harusnya yang didapatkan, tapi harusnya Ultraman. Jadi pada saat tim Steven Spielberg mencoba untuk meminjam lisensinya Suburaya dengan Ultraman-nya, itu tidak diizinkan oleh Suburaya. Kalian bayangin ya, Steven Spielberg sudah mendapatkan mungkin lebih dari 50 IP atau hak cipta orang lain yang dimasukkan ke dalam film Ready Player One. Begitu dia datang ke Suburaya, bro, kita mau pakai Ultraman dong bro, buat sesi terakhirnya biar keren. Kata Suburaya, tidak boleh dimasukin ke dalam filmnya Ready Player One. Ini adalah sebuah trivia yang menurut saya sangat luar biasa, karena Ready Player One sangat sukses sekali, sehingga Suburaya merasa rugi kemarin sempat nggak diambil. Gitu ya. Jadi Ready Player One sebenarnya adalah kegilaan yang bisa dijadikan pelajaran dalam melihat industri film dari sudut pandang kekayaan intelektual atau IP. Jadi kalian bayangin ya, kalau kita membuat sebuah karya dan hak cipta, udah gitu sampai besar sekali, setelah itu didatangin Steven Spielberg gitu, mau dipinjem dong buat film Ready Player One 2 atau Ready Player One 3, itu pasti luar biasa sekali kita masuk ke dalam film ini. Lanjut ke J.K. Rowling dengan Harry Potter-nya. Ini adalah publikasi dari Bloomsbury dan Scholastic, dilisensi oleh Warner Bros. Picture. Jadi J.K. Rowling itu datang dari buku atau karya seni ya. Masuk di lisensi melalui film producer, turun ke seni pertunjukan, turun ke radio show, turun ke komik, video games, dan merchandising. Jadi tahun 95, J.K. Rowling menyelesaikan manuskrip Harry Potter ya. Dan percaya apa enggak, dia ditolak oleh lebih dari 16 penerbit. Lebih dari 16 penerbit sepanjang hidupnya. Sehingga akhirnya Bloomsbury memberikan kesempatan J.K. Rowling menerbitkan karya Harry Potter-nya dan meledak seluruh dunia. Nah, biasanya IP yang luar biasa itu dimulai dari cerita yang luar biasa. Kalau kalian sempat lihat beberapa film-film yang meledak, itu didasari dari cerita yang luar biasa ya. Dilan mulai dari buku, Surga yang Dirindukan itu juga jadi dari buku juga, Perahu Kertas oleh Dewi Lestari, ada Filosofi Kopi yang sekarang sudah menjadi kafe, sudah menjadi merchandising dan macam-macam. Ada Laskar Pelangi yang jadi film dan jadi theatrical, sampai nanti kita cerita tentang Hari Ini ya, yang jadi film juga. Ini mungkin teman-teman nggak banyak yang nonton ya. Ini mungkin umur-umuran saya yang nonton. Ini Ada Apa Dengan Cinta. Sebenarnya Mbak, nah itu Hilda juga nonton tuh Ada Apa Dengan Cinta ya. So, di dalam Ada Apa Dengan Cinta, ini adalah satu buku yang dipegang oleh Rangga saat itu, judulnya Aku. Ya, Aku ini adalah buku ciptaannya, buku karangannya Sumanjaya. Kebetulan Sumanjaya adalah ayahnya dari sahabat saya, Jendral Maesayu. Cuman bukunya ini adalah perjalanan hidup dari Chairil Anwar. Jadi kamu bayangin ya, perjalanan hidup dari Chairil Anwar dikarang oleh Sumanjaya masuk ke dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Jadi ini ada IP di dalam IP di dalam IP. Ini sesuatu hal yang lucu banget. Dan kalau kita berbicara lagi dari game, ini juga banyak menjadi film dan menjadi meledak ya. Ada yang main Resident Evil, mungkin ada Assassin's Creed, ada Tomb Raider. Ini kok gambarnya Resident Evil sih, salah. Terus ada Mortal Kombat juga menjadi film gitu ya. Dan sebenarnya penulis-penulis yang membentuk karya yang luar biasa sekali dari jadi IP. Ini kita berbicara J.R.R. Tolkien dengan Lord of the Ring-nya, ada George R.R. Martin dengan Game of Thrones, J.K. Rowling dengan Harry Potter, Ernest Cline Ready Player One, ada Ian Fleming James Bond ya, mungkin kalian tahu ya, James Bond terakhir lagi tayang di minggu-minggu ini. Ada Agatha Christie, ada Sir Arthur Conan Doyle. So, kalau kita masuk ke dalam penciptaan sebuah karya, musik nih, musik itu masuknya gimana sih? Ini ada satu film juga yang saya sangat suka sekali, judulnya Yesterday. Mungkin kalau kalian belum nonton di Netflix itu ada ya. Yesterday premisnya tuh simple banget. Ini yang tadi saya bilang, sebuah konsep dan ide bisa berubah menjadi IP yang luar biasa besar banget. Premisnya simple. Apa yang terjadi apabila dunia tidak pernah mengenal The Beatles? Apa yang terjadi apabila dunia tidak pernah mengenal The Beatles? Bayangin ya.
Satu lagi, mungkin kalian pernah kebayang nggak apa yang terjadi jika BTS tidak ada, gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi ini yang bersama. Ini saya menceritakan seorang musisi yang mulai masuk ke dunia di mana Beatles nggak ada. Jadi dia di-copy lagi filmnya. Sorry, musiknya diurang lagi sama dia. Jadi ini adalah sebuah film yang didasari penggunaan karya musik oleh Danny Boyle. Danny Boyle yang bikin Slumdog Millionaire, kalau kalian belum nonton, itu juga sebuah karya yang sangat luar biasa. Ya. Jadi Danny Boyle setelah dari Yesterday mengirimkan naskah atau skrip kembali konsep dan cerita ke Sony sebagai pemegang hak cipta musiknya Beatles, dan ujungnya Sony dan ATV mengizinkan dengan bayaran yang pasta tentunya Danny Boyle menggunakan karya dari The Beatles. Ini mahal banget. Ini seluruh karya dari The Beatles yang dijadikan film oleh Danny Boyle. Jadi yang mesti dibayar senilai $10 juta, tetapi dengan pembayaran itu, dengan budget film yang $26 juta, mereka mendapatkan worldwide gross $153 juta ya. Ini juga salah satu karya yang luar biasa sukses. Dan yang terakhir mungkin ini adalah sedikit ngebanggain karya sendiri ya. Ini adalah saya sempat memproduseri sebuah film judulnya Nai. Nah, ini saya langsung skip aja ya. Ini film Nai, di mana kita sebenarnya menggunakan karya musik juga atau lagu. Satu adalah Que Sera Sera, dan satu lagi Over the Rainbow, di mana kami harus membayar sejumlah uang lisensi untuk bisa mendapatkan lagu itu dimasukin ke dalam filmnya ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ini saya akan skip aja, masuk ke dalam sebuah film, apa sih yang bisa digunakan film itu atau sebuah karya itu, gimana sih caranya biar bisa masuk ke dalam sebuah brand ya. Apa sih Kak bisa dibayarnya itu seperti apa sih? Ini kalian pernah lihat ya, Tide Pod ini adalah sebuah karya, ini Wonder Woman. Potongan filmnya tahu-tahu jadi iklan. Ini juga penggunaan IP di dalam iklan. Ini ada Acura. Kalau ada yang pernah nonton Avengers, potongan filmnya dipakai untuk iklan. Jadi bisa sampai sejauh itu kalau kita menciptakan IP. Dan ujungnya adalah Pizza Hut. Gimana caranya sebuah IP masuk ke dalam sebuah brand dibayar mahal. Jadi zaman Civil War itu ada tim Cap atau tim Iron Man. Nah, yang terakhir dari sebuah penciptaan karya, yang dari awal saya sempat ngomong mengenai masalah Disney, ini adalah satu sheet yang saya akan mempersilahkan kalian untuk screenshot kalau memang mau, adalah Secret Recipe of Disney Theatrical ya. Jadi di tahun itu ini saya kalau lihat lagi tahun 1957, Walt Disney sudah memikirkan bisnis plan segini matangnya. Mulai dari creative talent and studio atau theatrical filmnya. Kalau kalian lihat tanda panahnya, ini semua ada tanda panah menuju ke musik. Dari musik bisa balik lagi, keep film in hand. Jadi ini adalah sebuah strategi atau game plan bagaimana Disney menguasai penciptaan sebuah karya. Jadi ini luar biasa sekali sampai masuk ke Disneyland dan comic strip, publication, magazine, merchandise, dan licensing. So, segitu sih sebenarnya sebuah keribetan mengenai hak karya dan hak cipta dan intellectual property. Di terakhir, mungkin kalau ada yang masih setelah acara ini masih ada yang mau tanya-tanya, silahkan DM saya di Instagram, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Saya akan kembalikan ke Hilda, terima kasih banyak waktunya, dan kita akan membuka mungkin sesi tanya-jawab ya. Oke, terima kasih Pak Rofi. Wah, keren sekali. Saya
nggak nyangka tuh, waduh bisa ya IP di dalam IP di dalam IP gitu ya. IP-nya bisa masuk sampai berapa kali gitu ya. Nah kalau nggak ikut pembicaraan pagi ini, mungkin saya dan Elisa yang dari ini, kami karena berdua dari ilmu komunikasi nih, bukan dari VCD. Kalau teman-teman ini banyak dari VCD nih, dan mungkin Oke. banyak dari yang campuran. Tapi kalau kami dari komunikasi, nggak nyangka ya Elisa ya, ternyata sampai ini bisa keren kayak gitu ya. Tadi saya embes di bagian ini, bagian Hello Kitty yang ternyata nggak ada apa-apa gitu ya. Mungkin Sanrio itu kan mungkin ya terakhir kan ada kayak kartunnya gitu ya. Cuma kan mungkin lebih ini, lebih ke dari merchandising aja dia juara 2 dunia gitu ya. Pendapatannya luar biasa. Nah, ini teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya gitu? Ini ada yang baru connecting audio, apakah mau bertanya? Ini silakan, kita masih ada waktu teman-teman apabila ada yang mau tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Nah, ini udah muncul nih Bu Hilda. Oke, silakan dibacakan Elisa. Oke, dari Michelle T. Untuk IP itu adakah perbedaan hukumnya per negara? Silakan Pak Robi bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Betul, kalau kita berbicara hak cipta, apabila kita membuat hak cipta ini di Indonesia, atau kita mendaftarkan merek di Indonesia, di Malaysia itu nggak berlaku, jadi mesti didaftarin lagi. Di Singapura nggak berlaku, jadi memang penciptaan karya itu per region area gitu loh. Tapi ini sudah menjadi perhatian PBB dengan di badannya adalah WIPO, namanya World Intellectual Property Organization. Sudah semenjak dulu bagaimana caranya sebuah karya itu bisa dilindungi di negara-negara lain ya. Jadi proteksi terhadap IP di negara-negara lain. Ini ada beberapa perjanjian yang sedang digodok terus-terusan. Jadi apabila penciptanya di Indonesia mungkin nggak bisa diproteksi di negara lain. Jadi ya kita berharap para pejabat-pejabat di atas itu bisa segera menyelesaikan perjanjiannya, karena ini berhubungan seluruh dunia kan. Takutnya misalnya kita bikin karya nih di sini nih, terus ada orang Angola melihat gitu ya, keren, diambil terus dikomersialisasikan di sana, kan kita nggak tahu ya. Itu kan merugikan ya. Jadi itu yang lagi berusaha untuk dipecahkan oleh PBB sebenarnya. Cuman betul, penciptaan IP itu basisnya per negara sampai sekarang. Oke, jadi kayak kami kalau mau pakai nih tiba-tiba ada orang Hungaria gitu punya kartun lucu gitu, tapi dia nggak daftarin karena memang belum ada ya Pak platform yang dunia gitu ya untuk Ada WIPO sebenarnya. Jadi kita bisa cek di database WIPO. Ini punya siapa? Cuman itu kan baru pendaftaran merek ya. Jadi misalnya kita mendaftarkan merek Nike misalnya. Kalau ada sistem yang namanya well known brand. Kalau well known brand itu adalah kita tidak bisa mendaftarkan merek-merek yang sudah terkenal di dunia lain di negara yang baru terbangun. Misalnya kita berbicara negara paling muda adalah Timor Leste. Atau kita datang di Timor Leste karena negara ini baru ada, kita mendaftarkan, Coca-Cola saya mau daftarin dong, Nike saya mau daftarin dong, itu nggak bisa. Karena sudah well known brand di seluruh dunia gitu loh. Itu memang sudah diproteksi. Cuman kalau beberapa brand-brand yang baru, ini yang agak susah diproteksinya sebenarnya. Oke. Nah ini ada dari Pak Hutomo. Kebetulan saya terlibat Pak dengan isu wafer Superman saat itu. Wah seru nih, gimana nih? Jadi memang wafer Superman kan sudah lama, zaman saya di DC Comics. Memang kami punya kesulitan untuk menjual Superman sebagai wafer karena Superman didaftarkan oleh salah satu orang Indonesia di kelas wafer gitu kan. Jadi pendaftaran IP itu memang first to file jatuhnya. First to file itu siapa yang mendaftarkan pertama. Dan kebetulan orang itu mendaftarkan nama Superman sebagai di kelas wafer duluan. Dan itu diproteksi oleh negara. Jadi DC Comics tidak mempunyai hak atas nama Superman di kelas wafer. Tapi tahun lalu akhirnya DC Comics memenangkan gugatan terhadap merek wafer Superman dan sekarang udah jadi milik DC Comics lagi Superman. Jadi gara-gara wafer aja, gara-gara Superman jadi ribut sampai pengadilan ya, itu luar biasa sekali.
Karena ini ya Pak, kita harus spesifik nggak? Misalnya itu karena spellingnya aja Superman atau fontnya atau kemana? Tidak, brand name-nya Superman. Mau ditulis pakai font apapun dengan nama Superman itu ngaruh. Oh gitu ya. Jadi kalau kita nih misalnya kan tulisannya Superman gitu. Menurut kita aku pakai nama itu tuh karena mau ngomongnya Superman bukan Superman gitu. Itu Nggak ngaruh. tetap Satu abjad bahkan mirip-mirip pun itu tetap ada yang daftar Superman itu tetap nggak bisa. oh kayak gitu ya. Terlalu mirip. Karena Gitu kan sih. ini sih, karena kan sekarang muncul juga kayak brand-brand makanan gitu kan yang dibuat semirip-mirip mungkin gitu ya. Betul. Kadang-kadang ini saya sendiri kalau di Gojek mau makan penyetan Mak Yeye gitu ya. Ternyata akhirnya karena Mak Yeye ini terkenal gitu ya, terus akhirnya ini apa namanya? Akhirnya terus ada depot Mak Yeye, ada Mak Yeye sambel. Yang ada apa-apa jadi mirip banget semua gitu akhirnya. Nah itu mungkin pada saat terjadi komersialisasi nggak apa-apa ya. Tapi pada saat pencatatan atau pendaftaran merek di Kemkumham, Kementerian Hukum dan HAM, itu pasti ditolak langsung. Gitu. Itu sih. Ini ada yang lagi menarik juga, yang lagi hot-hotnya itu ya, yang disampaikan oleh Pak Hutomo tentang Warkop DKI dan Warkopi nih. Ini kalau pendapat Pak Yodi, Pak Robi gimana nih? Saya mungkin mohon izin skip menjawabnya karena itu agak krusial dan saya terlibat dalam penanganan kasusnya, jadi izin mungkin nggak boleh dijawab dulu. Oh, jadi kita tunggu ini ya, kita tunggu hasilnya. Kelanjutannya. Karena rame kan, karena ini yang Indro Warkop juga waktu di ini ya, waktu sampai di podcastnya Om Deddy gitu kan, dia juga sampai udah ya ngomong. Intinya kami dimintain bantuan oleh Om Indro buat memediasi dan meluruskan mengenai masalah per-IP-an ini. Jadi saya nggak bisa cerita banyak karena ini ada proteksi terhadap isu kasusnya. Jadi mungkin kita skip ke pertanyaan berikutnya saja. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Universitas Ciputra, ini Pak Randy berarti ya gitu. Silakan Elisa kalau mau ini, atau saya yang bacakan nih. Saya aja. Oke. Oke, Bu, silakan. Kalau IP perundangannya itu per region, pada kasus Ready Player One tadi, kalau misal Steven Spielberg tetap menggunakan Ultraman, apa seharusnya aman ya, Pak? Tidak, karena sebenarnya kembali lagi, Ultraman adalah sebuah IP yang well-known brand, di mana sebenarnya Ultraman itu sudah didaftarkan di Amerika pastinya. Jadi begitu Steven Spielberg memakai IP-nya tanpa izin, itu bisa dituntut. Dan saya rasa Steven Spielberg mungkin di beberapa negara maju sangat menghormati kepemilikan IP ya. Jadi kalau memang tidak diizinkan, ya tidak akan dipakai sih harusnya sih. Oke nih. Berarti memang ini ya, yang mungkin karena sudah termasuk well known itu tadi ya. Well known. Gitu Pak Reni jawabannya. Nah, selanjutnya masih ada di kolom pertanyaan. Nih, kalau anak-anak VCD ini kan baru mau merintis nih IP ya Pak. Misalnya seperti komik gitu. Apakah ini harus didaftarkan sebagai apa gitu supaya anak-anak ini ada langkah steps-nya yang jelas gitu. Mungkin yang kita perlu pahami benar-benar ya. Ada kalau di intellectual property itu ada beberapa part ya. Ada pendaftaran merek, ada hak cipta, ada paten. Kalau kita berbicara konten atau komik atau lagu atau gambar ya, itu hak cipta jatuhnya. Nah, kalau hak cipta, kita sebenarnya cukup perlu mempublikasikan saja. Misalnya kita upload di Instagram nih, Robi membuat sebuah komik, saya upload di Instagram. Dengan adanya catatan kapan saya uploadnya, itu hak ciptanya sudah dapat sebenarnya. Sudah diproteksi oleh negara. Jadi nggak perlu didaftarkan ke kementerian dan segala macam, itu nggak perlu. Hak cipta itu timbul melalui prinsip deklaratif. Deklaratif dalam arti kata, ini punya saya loh, gitu, mendeklarasikan ya. Ini punya saya loh, saya kasih lihat ke teman 2 orang, 3 orang, mereka melihat saya membuat ini, itu udah timbul hak ciptanya. Jadi kalau teman-teman punya komik, punya karya, punya lagu, jangan disimpan, tapi langsung dipublikasikan. Meskipun baru jadi setengah misalnya, baru jadi kepalanya doang, nggak apa-apa, upload aja. Baru jadi badannya doang, nggak apa-apa, upload aja. Jadi kita juga bisa melihat diary bisa menjadi sebuah diary atau
pencatatan terhadap kemajuan dari sebuah karya itu gitu loh. Itu adalah hak cipta. Nanti pada saat kita mau komersilkan, misalnya kita mau masuk ke merchandising, itu mesti didaftarkan mereknya gitu. Jadi misalnya kita mau bikin satu karya Waterman gitu ya. Nah, Waterman itu didaftarkan mereknya di kelas 25 misalnya, 25 itu aparel, untuk bisa dipakai di tag belakang bajunya itu ada Waterman ya, trademark, dan kita jual bajunya dengan merek Waterman gitu loh. Itu merek, itu memang mesti didaftarkan. Tapi kalau masih berupa karya dan belum dijual, itu masih hak cipta, publikasi aja. Publikasi itu langsung diproteksi kok. Oh, jadi siapa yang duluan ini ya, siapa yang duluan publikasi dia yang dapat ya. Kan sering kan kayak lagu-lagu itu kan itu sering kan. Ini cover nih, tapi yang ini bilang loh ini laguku, yang ini tapi Nah, upload duluan itu kesulitannya. Dan kalau kita berbicara mengenai dispute adalah misalnya perebutan terhadap hak cipta, itu bisa dibuktikan dari siapa yang publikasi duluan. Buktinya dari mana? Biasanya paling gampang tuh dari sosial media ya. Kita bisa membuktikan, ini saya upload tanggal segini loh, kamu upload kapan? Gitu kan. Kalau dia dulu lebih lama ya berarti ya itu mencuri gitu ya. Meskipun mungkin saja ada terjadi dua pihak yang menciptakan nada yang hampir mirip, ada kan? Tapi kan dua pihak menyanyi lagu yang sama nggak mungkin. Pasti ada yang siapa duluan. Itu sudah pasti. ya, jadi itu ya yang sering terjadi gitu ya. Kalau teman-teman di VCD ini kan sudah, kalau teman-teman VCD kan memang nanti ujung-ujungnya mau membuat ini ya, mau membuat IP gitu kan gitu. Nah, kalau ini ada tambahan nih. Kalau suatu perusahaan membayar orang membuat karakter IP gitu ya. Jadi saya seperti ini mungkin kayak ini ya Pak Hutomo. UC itu kan sekarang punya dua nih, cewek cowok nih. Ya, Cewek cowok. Nah, itu bayar orang nih. IP-nya itu gimana kalau misalnya udah siapa? Ya, terima kasih Pak Hutomo. Jadi ada yang namanya satu penciptaan itu sebenarnya kalau kita membuat IP kan kita tuh nggak perlu bisa gambar gitu ya, atau bisa menganimasikan. Sebenarnya kita menyewa jasa orang lain untuk menciptakan itu sebenarnya bisa. Ada namanya klausul work made for hire jatuhnya. Jadi misalnya kita punya konsep sebuah cerita mengenai kisah kepahlawanan sebuah karakter, bajunya kayak gini, universe-nya kayak gini, udah gitu kita minta ilustrator untuk menggambarkan. Nah, kerjasama dengan ilustratornya itu biasanya tuh ada macam-macam. Ada yang namanya kita beli putus, misalnya, tolong gambarkan dong karya saya gini. Biasanya harus ditandai dengan kontrak kerjasama. Kontrak kerjasamanya itu biasanya pelepasan hak cipta biasanya. Jadi begitu karya itu sudah dibayarkan, hak ciptanya itu sudah berpindah gitu loh. Jadi bukan si kreator yang mengilustrasi yang mempunyai hak ciptanya, jadi kita sendiri yang mempunyai hak ciptanya. Dan itu banyak terjadi sebenarnya. Nah, kalau misalnya kontrak kerjasamanya di awal-awal sudah nggak jelas, bahwa yang masih ya udah teman aja deh gitu ya. Ini yang terjadi sama Spider-Man sekarang, dan terjadi sama Doctor Strange. Kemarin saya sempat diminta untuk memberikan pernyataan di asumsi.co mengenai kepemilikan Doctor Strange dan Spider-Man yang akan berakhir di tahun depan, bulan Juli. Jadi keluarganya mendiang almarhum Steve Ditko, pencipta Spider-Man, itu menuntut Marvel untuk melepaskan, ini punya kakak saya. Marvel sudah tidak berhak. Saat itu, perjanjian kerja sama Stanley sama Steve Ditko itu temenan, bikin bareng. Steve Ditko yang ngegambar, itu sekarang mau dimiliki oleh Steve Ditko gitu loh, dan keluarganya. Marvel saat itu masih belum dibeli Disney. Setelah Marvel itu keuangannya saat itu sedang kempis, Spider-Man dijual ke Sony. X-Men dijual ke Fox. Setelah IP-nya dilepas, baru Disney membeli Marvel. Nah, pada saat sekarang, ini kan chaos ya, kontraknya nggak ada, apanya nggak ada, ya keluarganya Steve Ditko merasa, iya ini adalah hak cipta kakak saya, mau saya ambil alih. Nah, ini terjadi dispute. Makanya di awal-awal, pada saat kita berkarya sesuatu dan kita meminta teman-teman kita untuk bekerja bareng, jangan lupa ada perjanjiannya di awal. Meskipun hanya selembar kertas, saya bekerja sama dengan Hilda,
memiliki kepemilikan IP 50-50, 50%, tanda tangan berdua. Nggak perlu materai, nggak perlu apa, itu aman. Yang penting ada surat perjanjian itu. Di foto, upload ke email, upload kemana. Itu udah aman harusnya. Jadi jangan lupa, kalau kita mau mempekerjakan seseorang, intinya harus ada kontraknya. Jangan temen aja nih, gampang kok kita milikin bareng-bareng. No, doesn't work that way. Ini sekarang yang penting ada jejak digitalnya gitu ya, kalau zaman now gitu ya. Jejak digitalnya, betul. Ya, ini ada tanggapan nih dari teman kita Pradipta Adiwirya. Artinya jangan minta harga teman. Harga teman nggak apa-apa di awal-awal. Sebelum jadi apa-apa kan nggak apa-apa harga teman, gitu kan. Tapi begitu harga teman barangnya laku, lama-lama udah nggak jadi teman lagi biasanya. Jangan teman terus ya, gitu ya. Bisnis is bisnis gitu ya. Teman-teman, bisnis nih gitu ya. Oke, itu karena ini ya. Ini kelihatannya curahannya Pradipta ini yang sering terjadi zaman sekarang ya. Bantuin lah. Ini juga ini. Saya rasa kalau masalah bantuin lah itu nggak isu ya. Tapi kembali yang menurut saya yang lebih penting daripada harganya adalah kontrak kerjasamanya sih kalau saya lihatnya sih. Kalau saya masih di umur semuda teman-teman di sini sih ya, saya akan mengerjakan apapun yang saya akan kerjakan asal kontrak kerjanya jelas. Misalnya nih, atau ada yang datang nih minta tolong ke saya kalau saya zaman masih muda, tolong dong bikinin ini, oke. IP-nya bagi ya buat saya ya 50-50 ya gitu. Kalau saya sih gitu pasti. Kontrak ya. Kalau memang mau dibagi IP-nya 50-50 saya kerjain gitu. Jadi saya memiliki IP-nya juga. Jadi jangan cuma dibayar 500.000 ngerjain punya orang, tahu-tahu harga IP-nya naik bisa sampai miliaran, terus kita ditinggal. Sayang banget kan. Nah, ini masukan yang bagus ya berarti ya buat teman-teman nih. Harus jeli ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Calvin Christian gitu ya. Waduh, panjang tiba-tiba nih. Selamat pagi Pak, saya mau tanya tentang hal yang cukup sederhana tapi bisa bikin desainer cemas dan was-was. Waduh. Hal apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan saat ingin menghakikan sebuah desain typeface atau font? Karena akhir-akhir ini rawan nih Pak, tiba-tiba tidak ada izin permisi langsung dipakai gitu, tiba-tiba jadi logo atau jadi materi iklan gitu. Ya, kalau tentang typeface gimana nih Pak Rofi? Typeface atau font ini sebenarnya menjadi isu yang menahun ya sebenarnya. Bahkan percaya apa enggak, saya pernah disambangi oleh Asosiasi Desainer Font Indonesia. Saya baru tahu tuh ada asosiasinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu keren, justru mereka berasosiasi ya. Nah, font ini sebenarnya agak sedikit rancu karena ini adalah sebuah produk digital yang dengan gampangnya di-copy, di-upload, terus di-download lagi sama orang. Gitu. Ini yang jadi isu sebenarnya kan. Banyak yang terjadi pemakaian yang tidak sah karena ada platform penyedia jasa layanan font itu membayar, jadi dia platformnya membayar kepada desainernya untuk dikomersilkan lagi. Nah ini ada komersil tingkat 2 sebenarnya. Jadi ini yang jadi isunya sebenarnya. Nah, sebenarnya font ini adalah merupakan sebuah karya yang cukup prestigious untuk dikomersilkan ya. Bayangin ya kalau kita bikin satu font yang harganya $5 misalnya, yang download ada 1.000 orang, seketika kita dapat $5.000 per bulan misalnya. Itu luar biasa sekali. Cuman di awal-awal kembali menurut saya, kalau kita menjadi seorang desainer apalagi masih muda ya, jangan dipikirin komersialisasinya. Pikirin bagaimana cara membangun brand name kita. Jadi Calvin, kalau kamu menjadi seorang desainer font, desain aja sebanyak-banyaknya. Bikin download sebanyak-banyaknya. At the end of the day, nama kamu yang akan besar, dan kamu bisa secara eksklusif menjual font kamu dengan harga yang lebih mahal sebenarnya. Jadi buat saya, di awal-awal, kalau saya masih muda, dibajak itu merupakan sebuah saya tidak mendukung pembajakan ya. Cuma menurut saya kalau saya muda dibajak itu merupakan sebuah apresiasi, meskipun dari sisi negativity ya, tapi tetap apresiatif buat saya karena ya banyak orang yang memakai gitu. Membajakan adalah orang yang ngefans sama saya tapi tidak mau beli, bisa gitu ya, karena dia menghargai karya saya ya. Cuman at the end of the day saya nggak bisa ngomong banyak mengenai pembajakan font karena ini sering kali terjadi
Bahkan ada sempat keributan yang terjadi dengan susu Greenfield kalau nggak salah. Itu ada begitu susu Greenfield agensinya memakai font tertentu, itu ternyata ada orang Indonesia yang berteriak bahwa ini font saya, kalau nggak salah itu ceritanya. Jadi ternyata susu Greenfield pakai agensi dari Singapura. Agensi Singapura ini mendownload font yang dia pikir itu gratis. Dan ternyata platform ini adalah dia juga mengcopy font-font yang harus berbayar ke dalam platform dia untuk dikirim lagi. Jadi ini yang terjadi sebuah tumpuk menumpuk. Jadi kalau kita berbicara font, ini isunya sudah sampai proteksi digitalisasi sih. Mohon maaf sekali kalau font agak susah diproteksinya. Cuman nggak apa-apa, berkarya terus aja. At the end of the day pasti akan ada cara di mana font itu bisa diproduksi luar biasa sekali. Itu sih. Oke, Calvin sudah ini. Calvin, ada sangat puas dengan jawaban. Mantap. Mantap. Ini baru, ini hal yang baru Pak buat saya gitu. Mungkin buat Elisa. Font itu segitu metersnya ya ternyata ya. Gitu. Iya, saya juga baru tahu ya Bu. Sepenting itu ya fontnya juga. Kita kalau kami sih taunya Times New Roman gitu ya, komik itu aja gitu ya. Tapi font memang segitu pengaruhnya sampai bisa ngubah persepsi seseorang sebenarnya. Kita berbicara coba lihat ketika yang Welcome to Design Week gitu ya. Kalau fontnya itu Comic Sans, itu akan diketahui orang-orang pasti. Karena unyu gitu ya. Karena kelihatan unyu gitu. Oke nih, teman-teman. Mungkin kami buka sesi pertanyaan 1 yang terakhir karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9.31. Adakah lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Sebelum nih Pak Robi yang sibuk, ini Pak Robi tadi sudah menyampaikan kepada kami, ini ada meeting lanjutan setelah ini. Betapa sibuknya beliau dan beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, teman-teman. Adakah lagi yang mau bertanya? Mau dihitung mundur 100 gitu? Kelamaan. Kelamaan Bu kalau 100. Oke. Nah, silakan nih kalau teman-teman ternyata belum tidak ada pertanyaan, mungkin karena sangat jelas Pak Robi penjelasannya. Kami sampai kaget. Ternyata gitu ya IP itu ya sampai itu. Silakan Elisa kalau mau konklusi terakhir nih. Apa sih kira-kira nih yang disampaikan Pak Robi dari tadi nih? Oke, kalau dari yang tadi saya dengarkan ya, kita itu semuanya sebenarnya IP itu di mana-mana kita itu ada banyak gitu. Di mungkin apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu semuanya ada IP-nya. Dan hari ini menurut saya juga sangat-sangat membekali saya yang dari ilmu komunikasi ini. Saya juga hanya terbiasa itu mengutip, sitasi dan lain-lain. Kalau IP ini saya baru tahu jujur aja. Juga hak cipta ya tahu, cuman kan belum mendalami gitu. Terus mungkin untuk teman-teman di sini pastinya sangat berguna karena teman-teman juga para creator juga jangan lupa untuk memproteksi hasil karyanya agar bisa mendapatkan value yang sewajarnya dan sepantasnya untuk kalian juga. Oke. Sepertinya sesi 1 sudah selesai ya Bu ya? Oke, iya. Nah, kita kasih applause untuk Pak Robi. Silakan teman-teman memberikan reaction-nya. Oke, terima kasih Pak Robi yang disampaikan hari ini. Sangat bermanfaat untuk kami semua, Pak Robi. Nah, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Robi karena sudah bersedia hadir ya di tengah-tengah kami. Mungkin Pak Hutomo sudah mengganggu, ya Pak Hutomo ya yang gangguin Pak Robi ya, untuk datang ke sini ya. Iya, terima kasih Pak Robi. Sama-sama, saya terima kasih sudah diundang. Jangan sungkan-sungkan atau bosan-bosan ngundang saya. Mungkin akan ngoceh-ngoceh dan cerita-cerita nggak jelas mengenai seputar Disney, DC, dan Marvel, dan so on ya. Terima kasih sekali lagi. Ini bukan nggak jelas ini sangat amat jelas malahan buat kami semua gitu ya. Siap, nanti mungkin kalau misalnya pandemi sudah selesai, mungkin saya bisa berkunjung ke sana. Kita adain sesi offline biar bisa lebih akrab lagi. Iya Pak, nanti semoga segera berakhir, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang Pak. Siap. Amin. Siap, terima kasih semuanya. Saya izin live dulu. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Terima kasih Pak Robi. Mari.